Lomba Pidato Tingkat Remaja tahun 1443 Hijriah. Lomba ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang harus paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya, taufiknya, dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berbuat baik, termaksud terhadap ibu dan bapak kita. Salawat berangkaikan salam. Tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Pemirsa yang saya hormati, kita semua tahu siapa itu ibu. Ibu adalah seseorang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Sebab ibu, saya, dan kita semua ada di dunia ini. Karena ibu, kita bertumbuh besar hingga seperti sekarang ini. Marilah sejenak kita melihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Setelah itu, beliau memtaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat. Kurang lebih 2 tahun. Ibu kita menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau akan jadikan malam, karena malam beliau tidak nyenyak tidur. Malam pun beliau jadikan siang, karena beliau terusik dengan ringakan kita dan tangisan kita di kala kecil. Di masa kita anak-anak, tak jarang kita membuat ibu kita kebingungan, mencari kita yang keasikan bermain hingga ke tempat terlampau jauh. Tak jarang juga kita membuat ibu menanggung rasa malu yang begitu dahsyat karena ulah kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Pakaian kita kotor, ibu yang mencucikan. Pakaian kita hilang, ibu yang mencarikan. Pakaian kita robek, ibu pun yang menjahitkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Pemirsa yang berbahagia, begitu besar jasa ibu kepada kita. Sekalipun kalau kita membalasnya dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, maka itu belum cukup. Maka kiranya cukuplah kita membalas jasa-jasa itu dengan berbakti kepadanya dan tidak sampai mendurhakainya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selainnya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-sekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentaknya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu dengan berbuat baik kepada beliau. Paling tidak kita mendoakan beliau agar selalu dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan janganlah sekali-sekali kita menyakiti beliau, karena surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya, kita tidak akan mungkin masuk surga apabila ibu tidak meridhoi kita. Dan ibu adalah seseorang yang harus lebih diutamakan dibandingkan orang lain. Bahkan ibu berhak mendapatkan 3 kebaikan dibandingkan dengan seorang ayah. Sebagaimana di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Qal
qala ummuka. Nabi SAW menjawab, ibumu. Qala thumma man, kemudian pemuda itu bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Nabi SAW menjawab, ibumu. Qala thumma man, kemudian pemuda itu bertanya, kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Nabi SAW menjawab, ibumu. Qala thumma man, kemudian pemuda itu bertanya kembali, siapa lagi? Qala abuka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ayahmu. Pemirsa yang berbahagia, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat memotivasikan kita untuk menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua kita, termasuk lebih utamanya kepada ibu. Dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung peserta lomba pidato terbaik kamu agar menjadi juara. Dengan cara like, komen, dan share link videonya. Serta jangan lupa subscribe channel YouTube Muaz TV.